Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Fadil Ahmad di channel Gadget Raya. Nah oke, jadi di video kali ini saya bakal melakukan gaming test dan juga penyiksaan di HP Realme 10 yang udah kita unboxing beberapa minggu kemarin. Nah jadi di video kali ini saya sudah menyiapkan beberapa game yang cukup populer di Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama ada game Mobile Legends, terus kemudian ada game eFootball, terus ada PUBG Mobile, FIFA Mobile, Genshin Impact, dan Apex Legends. Nah, sebelum kita melakukan gaming test seperti biasa, di sini saya sudah melakukan ritual terlebih dahulu, yaitu untuk menghitung angka AnTuTu benchmarknya, dan dia ini mendapatkan skor di angka 384 ribuan. Dengan skor segini sih harusnya udah enak banget lah ya kalau dibuat untuk main game yang sudah saya sebutkan tadi. Sebelum melakukan gaming test di HP Realme 10, seperti biasa di sini saya juga udah melakukan cek dengan aplikasi multi touch tester, dan hasilnya HP Realme 10 ini sudah bisa merespon hingga 10 jari secara bersamaan. Terus juga di sini gak ketinggalan, saya juga udah tes dengan aplikasi Realdrum, dan untuk responsivitas layarnya ini juga udah bagus, gak delay sama sekali. Dan yang perlu kalian ingat, di HP Realme 10 ini gak ada gironya ya. Jadi kalau kalian main game PUBG Mobile di sini bakalan delay kalau pakai giro. Tapi buat kalian yang gak suka pakai giro untuk game PUBG Mobile sih ya aman-aman aja, gak masalah. Oke, jadi di video kali ini saya bakal menggunakan jaringan seluler data ya, tidak menggunakan WiFi karena di rumah saya kebetulan gak ada WiFi-nya. Terus untuk kecerahan layarnya ini saya setting di 50%, sekitar 50% kurang sedikit lah kira-kira. Terus untuk volumenya juga ini saya set ke 50%. Oke, langsung saja kita masuk ke pengujian game yang pertama, yaitu ada game Mobile Legends. Di game Mobile Legends di sini saya mendapatkan settingan grafik ultra, terus untuk refresh rate layarnya ini mentok ke tinggi aja. Jadi untuk refresh rate atau FPS yang dihasilkan di sini mentok di 60 FPS aja ya. Dan menurut saya sih ini gak terlalu mengganggu ya, udah lebih dari cukup bahkan kalau 60 FPS dibuat main game kelas ringan seperti Mobile Legends. Dan kali ini saya bakal main di mode ranked ya, jadi bisa kalian lihat sendiri. Di sini saya mainnya mode ranked atau real, pemain asli bukan bot. Oke, untuk pengalaman saya saat memainkan game Mobile Legends di HP Realme 10 ini udah enak ya dan udah bagus lah. Ya, untuk FPS yang dihasilkan ini juga udah stabil di angka 60 FPS saja, dan emang sih kadang turun di 57 sampai 59 FPS, tapi ini enggak terlalu mengganggu ya karena turunnya cuma sedikit-sedikit aja. Tapi kebanyakan ini stabil ya di 60 FPS. Jadi dibuat main game ini udah enak banget. Apalagi untuk suhunya ini stabil banget ya, suhunya ini bahkan menurut saya ini masih hangat aja ya, gak panas sama sekali dan stabil banget, malah menurut saya ini adem sih, gak hangat ya. Menurut saya MediaTek Helio G99 ini beda dari MediaTek seri G yang lainnya. Kalau dibuat untuk main game, Helio MediaTek G99 ini jelas lebih enak ya, karena suhu yang dihasilkan juga lebih stabil, jadi gak overheating. Dan setelah memainkan game Mobile Legends selama kurang lebih 1 match selama 20 menit, baterai yang terkuras dari HP Realme 10 ini sekitar 5% aja. Dari yang awalnya 100% menjadi 95%. Lanjut ke game yang selanjutnya, yaitu ada game eFootball 2023. Dan seperti biasa di video kali ini saya bakal settingan grafiknya ke mentok rata kanan ya di 60 fps untuk fps-nya, terus untuk grafiknya ini ke mentok tinggi. Dan pengalaman saya ketika main game eFootball 2023 di HP Realme 10 ini udah enak lah ya. Dibuat main game, pergerakan karakter saya di sini udah terasa halus, smooth, dan FPS-nya ini stabil di 60 FPS. Dan intinya main game eFootball 2023 di HP ini udah enak banget.
Dan setelah memainkan game eFootball 2023 selama 1 match dengan waktu 12 menit, baterai yang terkuras dari HP Realme 10 ini berada di kisaran 3% aja. Dari yang awalnya 95%, sekarang baterainya menjadi 92%. Oke, lanjut ke pengujian game yang selanjutnya, yaitu ada game PUBG Mobile. Di game PUBG Mobile di sini saya mendapatkan di settingan grafik smooth ultra dan mentok-mentok di settingan grafik SD high aja. Di video kali ini saya bakal main di mode deathmatch, dan untuk sensor giroskopnya bisa kalian lihat sendiri di sini rada-rada nge-lag atau rada-rada delay ya guys. Ya karena sebenarnya HP Realme 10 ini gak ada sensor giroskopnya sekali lagi. Dan buat kalian yang suka main game dengan sensor giroskop, game PUBG Mobile khususnya yang menggunakan sensor giroskop, HP ini gak recommended sama sekali. Tapi buat kalian yang gak terlalu suka main game PUBG Mobile, atau mungkin suka main game PUBG Mobile tapi gak suka main dengan sensor giroskop, HP ini masih oke-oke aja dan masih worth it. Overall pas saya pakai menggunakan game PUBG Mobile di HP Realme 10 ini udah enak banget ya. FPS yang dihasilkan stabil di angka 40 fps dan kadang emang turun di 37 fps tapi jarang banget. Untuk suhu yang dihasilkan pun juga masih terjaga, masih mentok diangkat aja, gak terlalu panas atau overheating yang kayak gimana gitu, gak terlalu. Dan jatuhnya ini malah masih adem ya guys, walaupun dibuat main game lama-lama. Setelah main game PUBG Mobile di mode deathmatch dan juga ranked selama 18 menit, baterai yang terkuras dari HP Realme 10 ini cukup awet ya, hanya terkuras sekitar 4% aja. Dari yang awalnya 92% sekarang menjadi 88%. Habis main game PUBG Mobile, terus dilanjutkan dengan main game Apex Legends. Dan di game Apex Legends ini dia mendapatkan settingan grafik di Ultra HD aja ya mentoknya. Tapi untuk di video kali ini saya bakal pakai di settingan normal aja. Dan untuk FPS-nya ini cuma mentok di tinggi aja. Jadi untuk FPS-nya berada di kisaran 40 FPS-an. Untuk pengalaman saya pas main game Apex Legends di HP Realme 10 ini hampir sama ya seperti pas saya main game PUBG Mobile yang tadi. Untuk suhunya masih stabil dan juga masih enak, masih adem kalau dibuat untuk main game lama-lama. Terus untuk FPS-nya pun juga masih stabil di 39 sampai 40 FPS, tapi juga kadang ngedrop di 37 FPS. Tapi ini udah cukup enak lah ya kalau dibuat untuk main game FPS seperti PUBG dan juga Apex Legends. Setelah main game Apex Legends selama 1 match kurang lebih waktunya 20 menit, baterai yang terkuras dari HP Realme 10 ini berada di kisaran 6% aja. Dari yang awalnya 88%, sekarang hanya tersisa 82%. Setelah main game Apex Legends langsung ke pengujian game yang selanjutnya, yaitu game yang kalian minta untuk reviewnya. Ya, siapa lagi kalau bukan game FIFA Mobile. Dan jujur ya, ini baru pertama kali saya main game FIFA Mobile, karena sebelumnya saya lebih tertarik main game eFootball 2023, karena bagi saya, menurut saya pribadi, grafiknya itu jauh lebih bagus di game eFootball. Dan ya bener aja, untuk settingan grafiknya ini di game FIFA Mobile 2022 ini cuma mentok di settingan grafik sedang aja. Bahkan untuk resolusinya ini bahkan cuma di rendah aja, gak bisa di otak-atik lagi. Untuk FPS-nya pun juga mentok di 30 FPS, dan jujur saya kaget banget karena menurut saya ini gamenya jauh lebih enteng dan jauh lebih ringan dibanding game eFootball.
Dari segi grafiknya pun juga masih bagusan eFootball ya sebenarnya bagi saya sih. Untuk kesan saya pas main game FIFA Mobile di HP Realme 10 ini juga udah lumayan bagus. Walaupun grafiknya ini rada gimana gitu, saya gak terbiasa dengan grafik di FIFA. Tapi ini udah enak banget kalau dibuat untuk main game. Dan itu kalau soal grafik ini saya cukup disayangkan ya, karena ya harusnya kalau gamenya lebih ringan otomatis grafiknya itu jauh lebih ringan juga dan bisa disetting ke yang tingginya juga. Tapi kenapa di sini kok malah jadi kebalik ya? Game eFootball yang beratnya itu sampai gigabyte bisa di rata kanan, tapi ini kenapa kok gak bisa? Padahal ini gamenya juga lebih ringan dari game eFootball. Terus untuk pengalaman saya sih ini masih bagus, FPS yang dihasilkan juga enak di 29 sampai 30 fps. Ya walaupun nggak mulus-mulus amat, tapi ini udah cukup lah kalau dibuat untuk main game mobile seperti ini. Setelah main game FIFA Mobile di HP Realme 10 selama 1 match kurang lebih memakan waktu 7 menit doang, HP ini cukup awet. Untuk baterainya cuma berkurang sekitar 1% aja, dari yang awalnya 82% sekarang menjadi 81%. Setelah main game FIFA Mobile, selanjutnya di sini saya bakalan main game yang paling berat di Android untuk saat ini. Ya, siapa lagi kalau bukan game Genshin Impact. Di game Genshin Impact settingan default untuk grafisnya di sini rata kiri ya, dan di sini saya ubah menjadi menengah, sedangkan untuk FPS-nya saya ubah ke 45 fps. Dan untuk motion blur-nya di sini saya matiin aja karena saya gak terlalu suka dengan motion blur yang ada di game ini. Selanjutnya pengalaman saya ketika main game Genshin Impact di HP Realme 10 dengan menggunakan chipset Helio G99. Di sini kesan saya udah positif ya, karena FPS yang dihasilkan sudah bisa menyentuh di angka 45 fps, dan juga emang sih kadang ngedrop di angka 27 fps-an. Tapi itu jarang banget, yang paling sering sih cuma di drop di angka 30 fps-an ya. Yang paling sering stabil di 36 fps, tapi juga kadang-kadang menyentuh di angka 45 fps-an. Dibuat main game Genshin Impact dalam adegan perperangan seperti ini juga udah enak banget ya. Di sini lancar banget, no lag dan juga no patah-patah. Dan untuk suhunya pun juga masih terjaga dengan baik. Ini jatuhnya masih hangat aja, gak terlalu panas. Dan ini menurut saya sih jauh lebih bagus ya, jauh lebih PW kalau dibuat untuk main game Genshin Impact daripada di Helio G96. Chain lightning can be set off between electro-charged opponents. The electrical discharge caused by friction is... What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a Hilichurl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, setelah melakukan pengujian game yang terakhir yaitu Genshin Impact selama kurang lebih 25 menit, baterai yang terkuras dari HP Realme 10 ini cukup awet, cuma berkurang sekitar 8% aja. Dari yang semula 81% sekarang tersisa 73%. Kalau bagi saya ini udah lumayan awet ya baterai dari HP Realme 10 ini, karena ini saya buat main game yang salah satu yang terberat di Android untuk saat ini selama kurang lebih waktu 25 menit. Tapi baterai yang terkuras cuma 8% aja, ya cukup awet lah. Oke guys, itu tadi merupakan hasil video gaming test dari HP Realme 10. Dan setelah saya main game di HP Realme 10 selama kurang lebih 2 jam, di sini baterai yang tersisa di HP Realme 10 tinggal 73% dari yang awalnya 100%. Jadi totalnya di sini baterainya ini berkurang sekitar 27% saat dibuat main game 2 jam nonstop. Dan menurut saya ini udah cukup awet ya. Ini kalau digeber main game terus bisa-bisa udah 5 jam lebih ya, bisa kali ya 5 jam lebih. Dan menurut saya baterai di HP Realme 10 ini juga salah satu yang awet ya guys. Dan kalau kalian cari HP dengan baterai yang awet, HP ini juga bisa jadi rekomendasi yang worth it buat kalian. Oke guys, sekian video saya mengenai gaming test dari HP Realme 10. Jika kalian terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk bantu like video ini dan juga bantu subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Gadget Raya ini.
Saya Fadil Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di next video saya akan bahas review dari HP ini selama kurang lebih 1 bulan lebih ya. Oke, tunggu aja videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.